Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, ibu-ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah mempertemukan kita di majelis taklim. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Ada beberapa riwayat dari Nabi SAW, tanda-tanda seseorang diberikan kebaikan. Yang pertama, yufaqihu fiddin, dipahamkan terhadap agama, diberi pemahaman terhadap agama. Ini yang pertama. Hal itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki untuk mendapat kebaikan. Ya, Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki untuk mendapat kebaikan oleh Allah, apa tandanya? Yufaqihu fiddin, orang itu diberi pemahaman terhadap agama, diberi pemahaman terhadap agama. Ini tanda yang pertama. Apa hubungannya paham kepada agama itu tanda kebaikan? Tanda orang yang dipahamkan oleh Allah terhadap agama itu bukan sekedar ngajinya rutin, baca Qur'annya rutin. Nggak cukup itu. Nah, tanda-tanda orang yang betul-betul paham kepada agama itu, tanda-tanda paling besar itu dua. Tanda-tanda orang paham kepada agama itu yang paling besar ada dua. Yang pertama
adalah orang tersebut berupaya untuk memberikan manfaat kepada manusia. Berupaya memberi manfaat kepada manusia. Berarti orang tersebut berusaha menjadi orang yang memberi manfaat. Itu satu ciri yang pertama ini. Jadi dia ingin di setiap tempat itu melahirkan manfaat. Ini tanda yang paling besar. Orang diberikan pemahaman kepada agama, memberi manfaat. Nah, ini sesuai dengan apa yang dijawab oleh Nabi. Ketika Nabi ditanya, ketika Rasulullah ditanya, ada sahabat bertanya kepada Nabi dengan dua pertanyaan. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, pertanyaan pertama, ayyun nas ahabbu ilallah. Manusia yang paling dicintai Allah itu yang bagaimana? Manusia yang paling dicintai Allah itu yang bagaimana? Pertanyaan kedua, wa ayyul a'mali ahabbu ilallah. Dan amal yang paling dicintai Allah itu amal yang bagaimana? Ada berapa pertanyaan? Dua. Satu pertanyaannya apa? Manusia yang paling dicintai Allah. Pertanyaan yang kedua, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab. Nabi SAW menjawab, ahabbun nasi ilallah, manusia yang paling dicintai Allah itu adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Itu manusia yang paling dicintai Allah, yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Nah, adapun amal di jawaban yang kedua, adapun amal yang paling dicintai Allah, itu Nabi menyebutkan beberapa jenis macamnya. Satu, sururun yudkhilu ala muslim. Engkau memberikan rasa senang kepada sesama muslim. Lah ini luas maknanya. Engkau memberikan rasa senang kepada seorang muslim. Lah rasa senang yang diberikan pada orang itu macam-macam, Ibu. Ada yang melalui intonasi bahasa ketika nyapa orang. Coba jenengan rasakan, badhe teng pundi kate nanti. Sama pertanyaannya, cuma intonasinya beda. Nawar ketika berjual beli, Pak ngapunten menika pinten iki pira Pak? Sampeyan milih sing ndi? Sampeyan lebih biasa sing ndi? Nawar kok nagih utang. Sering loh saya lihat itu. Intonasi ini. Bahasa. Makanya ketika saya bikin parenting di rumah sakit, di tempat-tempat pelayanan, itu tampang perawat itu bisa menjadi obat bagi pasien atau menjadi cepat mati, itu bisa. Tampang perawat itu bisa.
Coba kalau Anda, ada yang jadi perawat nggak ini? Perawat suami. Ya, coba intonasinya dibagus. Gimana Ibu kabar pagi ini? Ya apa Bu kabar Ibu? Intonasi. Bukankah dengan bahasa itu orang bisa senang atau bisa mangkel? Betul atau tidak? Awas loh Bu. Begitu juga ketika tadi tawar menawar itu. Makanya Nabi mengatakan Islam itu agama mudah. Islam itu agama mudah. Maka ketika ada urusan hendaknya dipermudah. Termasuk dalam segala hal. Termasuk dalam segala hal. Nah ini nggak bisa kecuali orang yang paham kepada agama. Apa buahnya nanti syarhus sadr, balik tak ulang ini. Kelapangan jiwa. Beli uang kembaliannya kurang 2.000. Ono wong sing atine ciut 2.000 ku dinteni sampai kiamat. Sing dodol iku tuker kanan tuker kiri gak ono, golek dhuwit receh muter maneh Bu mboten wonten. Nggih sampeyan tuker mriko yo mabrang ya Allah Bu. Kudu ngombo. Awas. Perhatikan. Ini soal sederhana. Atau bahkan kurang 5.000. Kita kalau sedekah kepada orang datang dari rumah ujuk-ujuk Bu, ngapunten saya mau sedekah jenengan 5.000. Lah yo jegetek to. Ngerti jegetek? Jegetek itu sepele. Iyalah mek ngene tok to. Lah untuk wadon kayak 5.000 yo gak apa-apa. Walaupun boleh gitu loh. Tapi kalau melalui jual beli itu kan tidak terasa Ibu. Termasuk membeli saudara-saudari kita yang sedang berusaha, yang kadang-kadang melalui kajian-kajian itu berupaya untuk mencari nafkah dengan cara yang terhormat. Beli 3 bungkus, 4 bungkus, itu untuk melancarkan usaha mereka. Saya nggak butuh Ustaz. Kan bisa diberikan kepada orang iki sing jembar pikiran ini gitu. Membeli bukan untuk diri sendiri. Membeli untuk dihadiahkan kepada orang. Banyak orang butuh kalau kita kasih itu. Apalagi di masa sekarang. Itu masa-masa sulit itu. Maka jadilah orang-orang yang memberi. Kemudian itu syururun yudahilu ala muslim. Kemudian yang kedua Nabi mengatakan amal yang paling dicintai Allah adalah menghilangkan rasa lapar bagi orang lain. Menghilangkan rasa lapar pada orang lain. Peluang itu juga banyak. Peluang seperti itu juga banyak. Lebih Ibu antar anak sekolah pagi itu yang pertama kali datang di sekolah satpam itu. Gitu. Nah coba Ibu ambil uang 15.000 belikan gorengan untuk satpam. 15.000 banyak apa sedikit? 15.000 di zaman sekarang sedikit. Bisa infak 15.000? Bisa, tapi gak gelem. Ayo ngomong aku sampean. Sederhana. Ini disepelekan banyak orang. Jadi berkali-kali saya sampaikan. Ngapunten ya, saya ngomong gini bukan cuma ngedapur. Saya belajar untuk itu. Di mana saya kajian, di situ saya harus melahirkan sesuatu yang maslahat. Bukan cuma mengalirkan ilmu, amal. Saya belajar itu.
ngaji di perumahan itu ada satpam di depan. Kadang-kadang ada tukang parkir. Praprit iku bondo abang. Tanya kepada tuan rumah, Bu, perlu nggak dikasih ini tukang parkirnya? Kasih gitu loh. Kadang-kadang 2.000 sampai yo eman. Kalau di kajian-kajian di rumah-rumah itu kan banyak tuh. Itu sering tak wanti-wanti teman-teman. Jadi pintu kemaslahatan itu sangat menghilangkan kelaparan bagi orang lain. Atau kalau ibu jalan ada orang jual yang dari jarak jauh itu jual bipang. Itu kan rata-rata dari luar kota ibu. Jual keset. Gimana? Itu 1 hari belum tentu laku. Leres badan. Lu niku yo mikiro jane. Nggak usah banyak-banyak 20.000 Pak didamel dahar siang. Kalau ibu sudah rutinkan seperti ini, Allah akan jaga kita dari kefakiran. Kalau ibu sudah rutinkan amal ini, kita akan dijaga oleh Allah dari kefakiran. Ini loh. Jadi jangan remehkan sekecil. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Atau yang ketiga, mendampingi saudara kita dalam suatu urusan. Membantu saudara kita dalam suatu urusan. Mungkin nganterin. Ada saya habis sholat zuhur. Awal-awal saya tinggal di perumahan. Habis sholat zuhur duduk-duduk bersama imam rawatibnya. Tiba-tiba ada orang nyamperin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapunten Abah, ini saya minta tolong petunjuk. Alamat ini daerah mana gitu. Nah karena saya bukan orang situ jadi nggak tahu gitu. Akhirnya si imam ini yang tahu. Oh bapak kebablasan. Bapak balik lagi ke timur 1 kilo nanti belok kiri. Nah kiri itu kira-kira 500 meter nanti ada bundaran. Sana jenengan nanti ke kanan. Jadi ke timur lagi. Itu kira-kira setengah kilo lagi ada lagi. Jangan tanya di situ. Orang ini cerita, saya sudah muter-muter 3 kali di situ tidak ketemu. Imam ini dengan ringannya mengatakan, dah sampai tunggu sebentar, tak antar. Selesai ibu. Selesai. Cuma masalahnya ini, coba kalau kita sendiri yang tersesat, kita sendiri yang kebingungan, ketemu orang seperti ini rasanya pripun? Rasanya pripun? Oh. Kalau kita sendiri pas nyapu terus ada orang nanya. Coba ibu tanya nanti ke depan 1 kilo, ke kiri 15 meter, sana tanya lagi. Sampun bikin riku bu, bisa mentang balik. Udah tanya aja di situ pasti ketemu kok. Apa yang memberatkan kita untuk nganterin? Itu langkah hari ini. Sepeda motor ada, alamat jelas buat kita. Nggak sampai 5 menit buat kita. Karena sudah tahu kenapa 5 menit tidak mau disedekahkan pada orang. Itu berat apa ringan? Wangil jawab. Kate ngomong enteng awake dhewe gak tau ngeterno. Nggih mboten. Mau ngomong apa iku yo gak bener. Nah ini loh Bu, lemahnya kita di dalam melakukan satu kebaikan. Contoh kados mekaten nih. Contoh kayak begini. Sama dengan di rumah itu. Walaupun di tempat ya itu saja di rumah. Tapi ini gak melok ndelep barang. Iku yo memeti. Meniku suami ndelek nggo endi Bu? Ya ndek lemari pinggir wetan. Boleh sing belandi. Ya Allah, ya wong ndek kene sampeyan gak roh. Ada yang begitu?
Balen ono maneh. Sederhana, simple, sampai datang ambil selesai. Ojo kona kono. Tiba memang sederhana, tapi nggak ikut belek, kuwi tetap muter itu. Ngono ku dipawa itu sing lanang. Nduk ini kok terus sampean ku arek cilikmu. Enggak, saya ngomong begini ini fakta apa fiktif? Balen ono ngene iki. Ibu tampil itu simpel, sederhana, pahalanya luar biasa. Sampun ya? Nah, itu ciri tanda-tanda kedalaman ilmu seseorang. Tanda-tanda fakihnya seseorang terhadap agama. Ingin melahirkan maslahat-maslahat yang sangat banyak. Ingin melahirkan manfaat-manfaat yang sangat banyak. Dan seterusnya. Yang begini ini Bu, yang begini ini. Membantu temannya, mungkin ngurus surat temannya nggak tahu, alah besok antar. Sederhana, Masya Allah. Jenengan kalau tadi model wong koyok ngeten iki, jenengan mati, tetangga itu kehilangan. Jenengan nggak kepingin tak hidup ini meninggalkan sesuatu jejak-jejak yang mengagumkan. Nggak kepingin kan? Lho nek kepingin iku cok kepingin toh. Wah, wong kepingin mlebu swarga, budal loh. Paham iki? Wis engko mulai ngaji, gak usah langsung mulai dolek wong dodol keset. Dolek wong dodol layak. Wah, aku bisa jadi tadi siang ini belum makan. Kadang-kadang saya lihat teman-teman yang jual kerupuk nih Bu, sampai utuh belum laku. Ngono iku mangane cuma gorengan kalau banyu putih. Pun ngoten niku jenengan delok niku tegel. Tolong yang sudah ngaji begini ojo cuma catatane kebet. Itu nanti nuntut kita di akhirat. Makanya enak gak ngaji. Ngaji gak roh yang ini. Penak ora beruh. Roro langsung cemplong ning rokok. Terutama di rumah Ibu, jadilah orang-orang yang berjasa, orang-orang yang setiap kali nama disebut kebaikan yang terlintas. Itu doa Nabi Ibrahim. Itu doa Nabi Ibrahim. Sebab kadang-kadang kados ngurus surat, kita yang sudah biasa ngurus ngerti jalure, saya nggak ngerti ya muter-muter sedino keturutan. Dia betul. Wis sesuk ambek aku tak terno, aku hafal misal. Enak kan? Maka jadilah orang seperti ini. Coba lihat doanya Nabi Ibrahim itu. Dibuka surat Asy-Syu'ara. Surat 26. Surat 26 ayat 84. Surat 26 ayat berapa? 84. Apa doa Nabi Ibrahim? Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Iya. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Nabi Ibrahim minta apa itu? Di doa itu Nabi Ibrahim minta apa? Dijadikan buah tutur yang artinya apa Ibu? Buah tutur yang baik itu dalam
Setiap kali orang menyebut namanya, maka yang tampak adalah kebaikannya. Akhirnya apa? Jadi teladan. Jadi coba kalau ibu-ibu selalu tampil mengambil poin-poin penting, celah-celah setiap kebaikan jenengan isi, begitu terdengar berita kematian dan nama Anda yang disebut, maka di dalam benak-benak tetangga kita sesama kaum muslimin, itu yang adalah orang yang baik sudah hilang. Kehilangan sesuatu yang mulia. Kehilangan mutiara-mutiara yang beragam sifat. Akhirnya kadang-kadang bingung perbandingan, ya Allah, tambah sing apik kan abane wong selalu memberi. Itu akhirnya nyeletuk, kok gak iko ae. Loh, itu manusiawi loh. Kita punya keponakan itu. Ada 3 bersaudara, kakak, adik-adik. Kakaknya ini menjadi ujian berat bagi orang tuanya. Adiknya ini menjadi kaki dan tangannya orang tuanya. Ngerti adiknya ini. Sampai tetangga-tetangga itu yang sudah sepuh-sepuh, yang anaknya nggak bisa diiri lagi, minta diantar berobat, minta diantar ke rumah kerabatnya, ya nyuruh anak ini. Dan jarang mau dikasih duit. Nggak mau, makanya merasa kehilangan. Sampai ke anak kecil itu tetangganya itu, kalau si Tole ini mau kerja, Mas, aku gonceng dulu. Ini ya leren bu, padahal bukan anaknya. Jadi ketika meninggal itu anak kecil-kecil itu memfoto, mengabadikannya. Merasa apa itu? Dan mbak itu lumpuh, nangis ini. Kenapa? Dia merasa jadi kakinya. Padahal bukan anaknya, bukan kerabatnya. Tapi begitu menjelang kematian itu, ditangisi oleh banyak orang-orang yang lemah. Karena itu menjadi tenaganya. Nah, ini maka jadilah seperti ini. Ini ciri orang yang paham kepada, ini ciri orang yang paham kepada memberikan, punya cita-cita yang besar untuk mendatangkan maslahat, kebaikan-kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia. Ciri yang pertama. Tanda yang kedua, kedalaman agama seseorang. Bagusnya kualitas agama seseorang adalah menahan diri minal mafsadat, dari segala kerusakan dan kerugian bagi orang lain. Ini tanda yang kedua, tanda-tanda orang yang dalam agamanya menahan diri dari menimbulkan kerusakan bagi orang lain, menahan diri dari menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nek coro Sidoarjo ojo sampai awak iki nyusahne wong liya, walaupun dengan penyusahan yang seringan bedanya. Sakitipun paham ini. Itu tanda apa tadi? Dalamnya pemahaman agama. Jadi bertetangga pun juga demikian. Jangan sampai tetanggaku ini mendapat sesuatu yang merugikan dirinya, membuat mereka tidak enak dalam hidup ini. Nah, kan ini Islam jenengan tinggal di perumahan-perumahan, gak usah ternak kucing, gak usah ternak ayam, gak usah ternak merpati. Pun paham bu? Kenapa?
besar atau kecil itu merugikan orang. Contoh, wong kucingnya kula kurungi ke Ustaz, terus buat teleke ning ndi? Ning kota bagus nggak? Yes. Celana kucingnya yang punya kucing, hati-hati, hati-hati. Untuk berbuat baik dengan kucing nggak harus memelihara. Tuh banyak mbak-mbak saya lihat itu kalau pergi kerja itu pagi sekali sambil bawa anak di mana embung terus nonton niku muni terus nonton ngoro kabeh. Ya Allah, ini bagus kayak gini. Nggak ternak dia. Ya, saya dulu pernah soalnya Bu, dari anak saya, ono kucing diuncali iwa, mandek temriku bendino. Nggih, subuh niku gredek, nonton niku loro niku pun jajar ngadep. Kalau ternakmu temanmu nunggu kamu ya. Gara-gara makan diuncali. Kita nggak ada masalah, seneng aja kita. Cuma masalahnya ini, kalau pipis, kalau kotoran, ini nggak ngerti siapa mboten ya. Akhirnya bau di tetangga merasa kacau. Wah, di sini kacau ini nanti. Daripada kehilangan tetangga, mending goyong. Pun konsep dua ini, ayo dijadikan pegangan bermuamalah dengan sekitar. Mudah-mudahan kita diparingi kekuatan lahir batin untuk bisa menerapkan kaidah-kaidah ini. Ini tanda-tanda bagian ilmu yang bermanfaat. Baik ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita tentang keistimewaan istighfar. Bulan lalu kita sampai poin pertama apa? Orang yang banyak istighfar mendapat apa? Cinta dari Allah. Dalilnya surat apa ibu? Surat Al-Baqarah ayat berapa? 222. Yang kedua, mendapat ampunan. Jadi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, kejahatan-kejahatan kita itu akan dihapus oleh Allah. Dihapus sesuai dengan kualitas tobat. Kalau kita tobatnya serius dan betul-betul penuh penyesalan, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, maka Allah sudah siapkan ampunan sebanyak dosa yang kita lakukan. Allah siapkan ampunan sebanyak dosa yang kita lakukan. Makanya yang serius istighfar dan tobat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyatakan, at-taib, orang yang bertobat, apa kata Nabi? Seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Bersih, jernih, karena mendapatkan maghfirah dari Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa ibu? Nah, dengan memperbanyak istighfar itu akan membantu kita memberikan solusi, menghilangkan kesulitan-kesulitan, kesedihan-kesedihan termasuk di dalamnya. Makanya barangkali ada ibu-ibu yang kok diluk-diluk sumpah, diluk-diluk galau, sebentar-sebentar resah hatinya. Oh, perhatikan, kemungkinan ada dosa yang kita lakukan. Orang sedih itu nggak mesti harus punya masalah besar.
Imam Ibnu Qayyim menyebutkan salah satu efek buruk dari maksiat, salah satu dampak buruk dari maksiat adalah kegalauan, gampang sumpek, gampang resah, gampang galau. Itu efek dari maksiat. Jadi ada sedikit masalah itu menderita dia sudah. Makanya kita hari ini kan gak bisa kena masalah didik. Sampai tinggal di jalan raya itu, kenapa kok gampang macet? Kenapa itu? Hah? Karena masing-masing ingin cepat. Dan itu kita pelajari psikologis yang sangat mengerikan terjadi di negara kita. Antri, budaya antri itu semua kita. Budaya resiko itu tidak mau kita. Ya, makanya potensi-potensi yang melahirkan maksiat itu ditutup. Seperti surat-surat mobil, surat-surat motor, lengkapi. Kenapa? Itu potensi dosa. Coba kalau ibu tidak bawa SIM, dicegat, ditawari 2 hal, sidang OTT. Bu, sampean milih sing ndi? Dosa itu karena ada peluang itu kita yang buat. Betul apa tidak? Makanya jangan membuat peluang dosa. Karena kita nggak bisaan. Gitu loh, nggak bisaan kita. Bon. Kemudian yang keempat, apa keistimewaan? Jadi kalau nanti banyak kesulitan hal, perbanyak. Dan ibu ngapunten sangat. Istighfar itu bukan cuma mau istighfar astagfirullah, tapi rumongso salat dan betul-betul minta ampunan. Kapan hari ada sebagian saudara kita yang diuji dengan kesulitan, saya udah baca Quran Ustaz, saya istighfar itu tiap hari Ustaz, tapi rasanya capek saya lama-lama. Kenapa kok capek? Karena nggak kunjung selesai urusan saya. Apa yang salah Ustaz? Aku dengar dulu, ayo Ustaz, buat ini. Sok. Sadis wong. Ibu coba baca, sudah Ustaz. Baca Quran sudah. Katanya banyak istighfar sudah. Tahajud sudah. Sampai kita sebut untuk melok kaget. Sudah kelihatan banget bahasa yang Anda pakai itu bahasa marah yang tidak Anda hilangkan. Anda baca Quran, jangan 2 lembar, 1 juz, 2 juz, gak akan merubah keadaan Anda. Mangkelmu itu gak hilang soalnya. Orang sering terkesima dengan kalimat doa. Ustaz, aku punya masalah. Doa apa yang manjur? Pasti begitu. Kita tunjukkan doa Nabi Yunus, sampun. Kenapa doa-doa ini nggak ijabah, nggak mandi? Kalimat sama, lisan beda. Kenapa Nabi Yunus dengan kesulitan yang nggak bisa dinalar oleh manusia? Sekali ucap, Nabi Yunus sekali mengucapkan kalimat itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Beda loh Bu, saat kita membaca kalimat ini kita membayangkan dosa. Dengan membaca kalimat ini melihat masalah, kekuatannya beda. Saged dipahami?
kita baca doa ini, kalau ngelihat dosa, maka bisa jadi kalimat itu nggak usah banyak-banyak diucapkan. Karena Nabi Yunus itu ada dua rahasianya. Kenapa doanya dikabulkan? Sekali ucap dikabulkan. Ada dua rahasianya. Apa Ibu? Namanya aja rahasia. Yuk tak beritahukan. Ayo, apa rahasianya? Yang pertama, Nabi Yusuf itu sebelum mendapat kesulitan itu banyak berzikir, banyak bertasbih. Kita itu banyak bertasbih kan harus kepepet. Mungkin betul? Duduk anteng bertasbih wis gak tolak-tolak blas iku nek kecepet. Dengar suami mau nikah lagi langsung itikaf sudah. Allahumma kak situ, Allahumma kak situ. Itu Nabi Yunus rahasianya di situ. Jadi sebelum beliau terjepit, sebelum beliau menak masalah itu, beliau banyak bertasbih kepada Allah. Makanya di saat Anda sehat, di saat Anda kuat, di saat Anda gak punya masalah, di saat Anda punya rezeki, perbanyak zikir kepada Allah. Di saat kita nanti mendapat ujian, zikir kita itu tembus ke langit yang ketujuh. Dibuka surat As-Saffat. Surat apa? As-Saffat. Surat 37. Ayat 143 sampai 144. Sudah ketemu? Surat 37 ayat berapa? 143 144. Langsung terjemahan itu. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perutukan itu sampai hari berbangkit. Oh kan, kalau Nabi Yunus itu bukan termasuk orang yang banyak bertasbih, maka kami akan biarkan dia berada di dalam perut ikan sampai. Ini berarti rahasia ini, rahasia pertama. Apa Ibu? Dalam perbanyak zikir kapan? Saat panjenengan mendapat kenikmatan, saat lapang, saat megang rezeki, saat sehat, saat kuat, seperti sekarang ini. Perbanyak zikir. Untuk apa? Agar di masa tua kita diopeni sama Allah. Sekarang banyak zikir, banyak istighfar, banyak baca tasbih. Sekarang supaya di masa lemah kita diopeni sama Allah. Akhir-akhir ini kami, Masya Allah, menyaksikan beberapa orang tua ditelantarkan anak-anak. Ada yang sudah hampir 3 bulan gak dimandikan sama sekali. Begitu masuk ruangan kamar belakang tuh, ya Allah, kayak kandang ayam nih, baunya luar biasa, gak diopeni sama anak. Itu beberapa kali kami menyaksikan dan mendapat istri yang sama, istrinya sama. Makanya sekarang banyak zikir. Masa tua kita itu misteri. Jenengan sehat, jenengan seger, anak-anak baik. Belum tentu saat kita nggak punya tenaga masih bersabar merawat kita. Itu belum tentu.
Kita temukan pula orang tua yang berkecukupan. Berkecukupan ketika punya tenaga diambil sendiri pensiunnya. Anak nganter. Begitu sudah lumpuh, anak sendiri yang ngambil. Bersandar kepada anak. Dan ternyata tidak siap merawat orang tuanya. Tetangganya yang ngurusi untuk nganter ke dinas sosial. Wow. Perbanyak istighfar sekarang. Perbanyak zikir kepada Allah. Saestu. Makanya kita nggak bersandar kepada anak-anak kita. Sandar kepada Allah supaya mereka dilembutkan oleh Allah hatinya. Ya, itu rahasia pertama doa Nabi Yunus. Yang kedua apa itu? Ketika membaca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Kalau kita punya hutang, kalau kita diuji Allah dengan suami, diuji Allah dengan anak durhaka, waktu baca doa Nabi Yunus, waktu baca doa itu ngelihat dosa apa ngelihat masalah? Waktu maca doa ini, sing dieling-eling niki dosane apa masalahe? Terserah. Indikasinya itu jelas. Ketika orang gedung-gedung, Ustaz, saya baca ini kok belum kelar, berarti sing dipikir masalah. Itu kekeliruan itu. Jadi kalau kita baca istighfar, di saat kita punya masalah, itu jangan melihat masalahnya. Kita lihat dosa-dosa. Aku mendapatkan masalah seperti ini, kesulitan seperti ini, ujian seperti ini, musibah seperti ini. Itu karena dosa. Maka aku perbanyak istighfar, aku banyak baca tasbih, aku banyak baca Quran untuk melebur dosaku yang ada ini, supaya aku diselamatkan dari masalah ini. Paham ini, Bu? Dan nggak usah ragu-ragu. Allah punya kemampuan di luar nalar kita. Itu cara menggunakan istighfar. Perbanyak istighfar setiap ada masalah. Begitu kita baca istighfar, yang perlu diingat apa tadi Bunda? Dosa. Jangan lihat masalah. Allah yang ngurus nanti. Akan cair, akan kelar. Yang nggak masuk akal itu dibuat Allah masuk akal, itu nggak ada kesulitan bagi Allah. Masih ingat kisahnya Imam Ahmad? Jadi Imam Ahmad niku ketika melakukan safar, dia mampir ke masjid karena beliau termasuk orang yang miskin, nggak punya biaya untuk sewa kamar di penginapan, nggak punya beliau. Akhirnya nunut di masjid, sama marbot diusir. Malah Imam Ahmad didalili. Ini masjid nggak boleh dipakai tidur. Dan luar biasanya Imam Ahmad tetap menutupi rahasia. Beliau itu imam besar, 1 juta hadis dihafal dia. Diusir dari masjid. Akhirnya pindah ke teras, tetap diusir sama marbot. Akhirnya ketika sedang ngerayu marbot ini, lewat seseorang penjual roti. Kok melihat malam-malam ada orang lagi bercakap, kayak ada pertengkaran. Ternyata Imam Ahmad sedang minta tolong untuk diizinkan istirahat di teras, tapi nggak diizinkan. Akhirnya si penjual roti menawarkan diri, tinggal di rumah saya saja. Akhirnya tidur di rumah itu. Besokan harinya Imam Ahmad bangun dan berbicara sama yang punya rumah. Saya lihat Anda kok
banyak berzikir kepada Allah. Dan Anda baca apa, kata Imam? Saya banyak istighfar. Apa alasan Anda kok banyak istighfar? Apa ada keistimewaannya? Imam Ahmad bukan tidak tahu. Kata si penjual roti, saya pernah mendengar hadis, barang siapa yang memperbanyak istighfar, cita-citanya, keinginan harapannya akan dikabul. Solusi akan diberikan Allah setiap kesulitan. Dan alhamdulillah kami mendapat pertolongan Allah karena banyak istighfar. Dan saya masih punya harapan, punya keinginan, tapi belum terkabulkan. Apa katanya? Aku ingin sekali ketemu dengan Imam Ahmad. Allah kirim ke rumahnya dengan cara Allah. Jadi ternyata musibah bagi Imam Ahmad diusir dari masjid itu dalam rangka mengabulkan doa orang lain. Saya dipahami. Imam Ahmad diusir dari masjid dalam rangka mengabulkan doa orang lain. Itu rahasia Allah. Allah kirim ke rumahnya dengan cara Allah. Maka jangan dianalogikakan Ibu. Jangan dianalogikan. Anda punya anak keras kepala. Itu harus membuat kita sanksi. Engkau iso rambut aku. Bagaimana caranya melembutkan hati? Akhirnya kita lihat mujarobat. Ketemu sumumbu. Ternyata itu dikir jagani kirek Joko. Mujarobat kok sampai enut wila. Itu penawaran dengan mimpi-mimpi yang indah tulis di situ tanpa ada dasar sama sekali. Jangan terjebak dengan kitab-kitab seperti ini. Rezeki mengalir seperti air sungai karena mengutang. Betul apa enggak? Yang realistis saja. Kalau istighfar jelas manfaatnya luar biasa. Jelas Ibu ya? Baik. Selanjutnya, jadi jangan ada keraguan. Harus penuh keyakinan. Sampun. Berikutnya yang keempat apa Ibu? Allah berikan kebaikan-kebaikan sudah dibahas. Yang kelima, Allah akan menambah kekuatan, memberi kekuatan kepada seseorang. Memberi kekuatan kepada seseorang. Allah berfirman di dalam surat 11 ayat 52. Surat 11 ayat 52. Sudah ketemu? Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Iya. Surat 11 ayat 52. Sampun kepanggil semua? Iya, monggo. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kembali di sini, menjanjikan kembali
Kepada siapa Ibu? Janji Allah kepada siapa di ayat ini? Kepada orang-orang yang banyak beristighfar dan orang-orang yang banyak bertaubat. Itu yang dikasih janji oleh Allah. Apa bentuk janjinya? Pertama, Allah akan turunkan hujan yang sangat lebat. Turunnya hujan itu isyarat turunnya rahmat. Turunnya hujan merupakan isyarat turunnya rahmat. Berarti poin pertama, orang yang banyak istighfar, banyak bertobat akan diberikan rahmat oleh Allah. Makanya Ibu lihat, bacaan istighfar, bacaan taubat seringkali digabungkan dengan rahmat. Wa'fu anna waghfir war, gandeng terus itu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Setelah mohon dimaafkan, mohon diampuni, mohon diberi rahmat. Kalimat Nabi Adam, Rabbana dolamna, kemudian wa illam taghfir lana. Terus setelah minta diampuni, minta diberikan rahmat. Apa rahasianya Ibu? Pintu rahmat itu disegel dengan yang namanya istighfar. Dosa itu penyegel. Pintu rahmat itu terkunci, digembok dengan yang namanya dosa itu. Maka membuka dosanya dengan istighfar. Begitu istighfar kita lantunkan, segel dan gemboknya itu akan begitu terbuka. Rahmat Allah akan jadi rahmat Allah terhalang karena dosa. Sudah, itu solusi yang paling menakjubkan. Sampai Ibu ngapunten ya. Coba kalau kita keluar rumah tiba-tiba bau busuk. Pertama kali yang langsung kita lakukan apa? Biasanya begitu keluar selenting. Walaupun gak bunyi selenting. Begitu bau, begitu ekspresi pertama apa? Cari apa ya? Segala arah diarahkan hidung. Betul Ibu? Begitu tajam diikuti. Wah, di sana kayaknya. Selesai. Para ulama tidak. Para ulama keluar rumah bau aroma busuk. Pun pertanyaannya Ibu, apakah ada sesuatu terjadi kebetulan? Termasuk cium aroma. Inilah bedanya kita dengan ulama. Ulama itu kalau keluar rumah bau busuk, tukang dolek bau busuk. Kiambungnya apa yo? Tolak enggak. Kenapa kok Allah yang kasihkan saya bau busuk? Kok bukan bau harum? Langsung lari. Ini kemungkinan ada dosa. Masuk rumah. Apa? Evaluasi. Nangis. Kenapa pagi ini kok bau busuk yang Allah kirimkan kepadamu? Itu landep pikirannya. Tajam imannya. Insyaallah. Apapun gimana pun. Imam Fudail. Ada dua kasus. Pertama, kuda yang biasa dipakai untuk berkendaraan itu liar. Tiba-tiba liar. Istrinya melok liar. Meweleh. Coba kalau kita pasangan kita tiba-tiba berubah, pikiran kita ngapain? Ekspresi pertama apa yang kita lakukan?
Halo? Ini kaya punya simpenan kaya. Pokok tiba-tiba kasar begini. Ini Imam Fudail begitu melihat kuda piaraannya itu liar dan istrinya berani, apa katanya? Ini la'asallah, sungguh aku telah berbuat maksiat kepada Allah. Akibat maksiat yang aku lakukan itu, karakter binatang piaraanku dan istriku berubah menjadi buruk. Itu karena dosa yang aku lakukan. Solusinya apa? Istighfar. Sudah, solusinya ketemu langsung. Istighfar. Awas loh Bu, iki cuk gawe dalil pribadi loh. Begitu suami takon sampean kok paling berubah Bu, itu gara-gara dosa sampai. Nah, kalau iso kon ngarani ngono, aku ingin ngaji nang Ustaz Tro. Jadi nek sampean kena musibah iku gara-gara astagfirullah. Bon? Jelas Ibu? Nah, jadi pintu rahmat itu disegel dengan dosa. Nggak turun-turun, nggak kelar-kelar. Pun pesan saya di situ, setiap kali ada kesulitan, larinya ke sana. Solusinya jelas. Jelas Ibu? Pun itu janji Allah yang pertama. Allah turunkan hujan. Yang kedua apa Ibu? Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambahkan apa itu? Kekuatan. Allah tambahkan apa? Kekuatan. Oh. Apa yang dimaksud kekuatan ini? Kulla syai', segala sesuatu. Kuwatul abdan, kuatnya fisik kita. Siapa yang membuat kekuatan tubuh? Allah. Allah yang membuat sakit, Allah pula yang membuat sehat. Allah yang membuat lemah, Allah pula yang membuat kuat. Maka minta kekuatan kepada Allah melalui istighfar. Kok dengar tuh? Melalui. Aku sampai nelok kaget kok sing salah omongan sama. Baik keliru kok menteleng ngeten sampean. Melalui apa Bu? Minta kekuatan. Banyak istighfar kepada Allah. Apalagi usia-usia 45 ke atas itu ya Allah, rawan sekali. Sing dengkulnya kelenyer-kelenyer. Enggak mari ono kene ganti sing kiri. Mlaku-mlaku mbak di kene. Mbuh makhluk apa iki? Kok mari ono ngisor mlaku ini. Saya kena gegerku. Muni ku nek sing jaler mboten memahami Bu. Iku kon stres. Lho nggih mboten. Wong lanang ngepek simpel ae gak gelem kakean omong. Padahal memang bisa seperti itu. Istri saya kemarin dia nyuapkan ada kok kayak melaku-melaku. Jenengan mungkin nih sampai terlalu apa jenenge tegang. Saya baru cerita ke teman-teman masjid Gedangan, istri saya kok mengalami. Loh, saya juga Ustaz. Oh, berarti itu bojoku. Jadi ada bapak-bapak juga ngalami seperti jalan-jalan gitu. Sering. Wallahualam, banyak istighfar. Obatnya banyak istighfar. Ibu termasuk kita ini. Makanya jangan terlalu dimanjakan. Pakai jalan-jalan pagi. Mau sampean belanja jam mulai payungan, kali mau kemayu. Ketok bensoni. Kemayu. Long belanja jam songon ku bagus bagusnya sinar matahari itu. Makanya zaman tinggal wong Eropa nih.
Orang Eropa itu datang ke Indonesia, Bu. Itu cari sinar matahari jam-jam segitu. Lah orang Indonesia kok malah payungan. Vitamin D itu tidak bisa diperoleh dengan cara apapun kecuali dengan sinar matahari. Makanya kalau ibu punya pekarangan yang luas di belakang, nah itu dibiarkan sinar matahari. Itu sampai bisa nggak pakai baju nggak masalah di belakang. Oh jadi ngarep, dubro bergoceng. Jadi kata dokter, saya punya jamaah dokter ahli dalam, spesialis dalam, istri kemarin sampai tanah pak gitu. Itu Ustaz apa namanya? Pokoknya obatnya paling bagus. Ada obatnya untuk anti itu dengan anti ini. Cuma ini nanti efeknya ke ginjal. Makanya obat-obat lambung, obat-obat ini kalau bisa dikurangi ibu. Karena efeknya kepada ginjal dan jantung. Gitu. Memang pengaruh cepat hilang cekot-cekot, cuma ganti ke ginjal. Obat keras itu lawannya kepada saraf yang lain. Terus terapinya gampang Ustaz. Apa itu? Jalan-jalan pagi. Paling bagus itu sinar matahari langsung kena kulit, paling bagus. Makanya orang Eropa langsung dilepas semua baju, gulung-gulung di pantai. Lah sampe aja melu-melu. Makanya kalau punya tanah yang luas, bikin rumah yang besar, itu paling bagus. Nek duwe karangan. Enak gak duwe ya sing sabar. Sampun jelas Ibu? Jadi obat kelemahan apa tadi? Untuk bisa Allah karuniakan kekuatan badan, kekuatan jiwa, kekuatan iman, kekuatan ekonomi, kekuatan fisik dan seterusnya. Itu bisa diperoleh melalui, saya kira cukup karena sudah jam 5. Lah yo mau. Dan maghribnya sekarang maju. Dan jenengan juga harus siap-siap mendampingi suami. Yang punya suami. Yang nggak punya ya jangan dampingi suami orang lain. Nanti jadi masalah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang, masih tetap menggapai mutiara ini masih belum selesai. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.